Nah ini teman-teman, untuk daun-daun yang ditempel gini ya, usahain jangan dibuang di parit gini ya teman-teman. Karena kalau misalnya dibuang di parit ini, nanti kan daun-daunnya membusuk teman-teman. Jadi pintu sarang bagi jamur patogen ya teman-teman. Jadi saya disimpan di ember, nanti dibuang ya jauh dari lahan ini ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya, channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya menanam cabai rawit teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, gimana kabar kalian teman-teman? Sehat? Semoga sehat selalu ya, keluarganya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta dilancarin rezekinya ya, amin Allahumma ya robbal alamin. Jadi kegiatan hari ini yang mau saya update tentang lahan yang bawah teman-teman ya, yang varietasnya langgeng 58 teman-teman ya. Kalau yang bawah ini langgeng 58, kalau untuk lahan yang sana itu varietasnya ori 212 teman-teman ya. Nah jadi cabai saya ini yang langgeng 58 sekarang umurnya 84 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Jadi ini yang bikin saya agak pangling teman-teman ya. Sekarang pertumbuhannya luar biasa teman-teman ya, super lebat sama tinggi teman-teman ya. Lebat bukan berarti lebat buahnya teman-teman ya, karena ini masih proses masuk awal generatif teman-teman ya di umur 84 HST ini. Karena terus terang kan lahan saya ini lokasinya dekat ke daerah Lembang teman-teman ya, yang notabene ada di ketinggian menengah ke atas teman-teman ya. Jadi udaranya di lahan saya ini cukup agak dingin ya teman-teman, mendekati dingin ya. Jadi untuk muncul bunga dan muncul buahnya itu agak sedikit mundur teman-teman ya, seperti ini nih ya. Untuk kondisi cabai saya ya, varietas langgeng 58 teman-teman ya. Nah ini yang bikin saya pangling, sekarang jadi tinggi teman-teman ya. Yang awalnya ini banyak hujatan ya dari tetangga-tetangga, cina kenapa cina cabainya kerdil, cina jelek cina. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman ya, ini tinggi, pertumbuhannya luar biasa ya. Kalau menurut saya ini sempurna teman-teman. Dalam artian disebut sempurna itu seperti ini teman-teman ya. Mungkin ya ini mah versi saya, menurut saya ini sempurna ya, karena bisa dilihat sendiri ya, untuk ruas-ruasnya ini tidak terlalu panjang teman-teman. Pucuknya tuh, jadi antar pucuk ke pucuk itu ruas ininya enggak terlalu panjang ya teman-teman, bagus tuh. Seperti ini teman-teman ya. Tuh tadi pagi saya udah dirempel ya teman-teman bagian bawah untuk tunas air, daun-daunnya ya. Tuh sampai sini saya udah rempel ya sebagian, seperti itu ya. Jadi terlihatnya agak kurang rimbun ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Saya meminimalisir kelembaban ruangan ya, kelembaban lahan teman-teman ya, bukan ruangan. Tapi yang nggak pakai mulsa ini nggak saya rempel ya, jadi nanti bisa dilihat ya untuk perkembangannya yang dirempel tunas air dan daun sama yang enggak ya. Yang nggak pakai mulsa saya nggak rempel, jadi nanti teman-teman bisa jadi referensi ya. Kalau khusus yang di mulsa ini udah saya rempel ya dari pagi-pagi tuh, seperti yang di sana udah saya rempel-rempel ya daun-daun sama tunas air teman-teman ya. Untuk populasinya sendiri ini, untuk lahan yang bawah ini sedikit teman-teman ya, cuman 480 tanaman ya. Kalau sekarang saya kurang tahu, karena waktu itu terjadi serangan OPT keong ya teman-teman, jadi agak lumayan
menipis ya, bukan menipis, berkurang gitu untuk populasinya ya, karena bisa dilihat sendiri ya. Nah ini tuh, ini masih kosong ya, belum saya sulam ya karena bibitnya habis teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini udah pada muncul buah teman-teman ya, seperti ini ya tuh buahnya, buah dari langgeng 58 teman-teman ya. Ini masih kecil ya, masih proses bermunculan ya. Tuh ini bisa dilihat kan ya bunga-bunganya. Nah ini juga nih ada yang udah berbunga berbuah teman-teman. Nah ini double-double ya. Nah seperti ini tuh. Ini kalau saya perhatikan ya, si buah dari langgeng 58 mah kayak ori teman-teman ya, kayak buahnya itu kayak bentuk buah ori teman-teman ya. Tapi saya belum tahu ya kalau misalnya nanti, kalau misalnya udah lebat merah bentuknya kayak gimana, saya kurang tahu ya untuk langgeng 58. Nah kebetulan di lahan saya ini juga teman-teman sekarang lagi banyak serangan hama teman-teman ya, mulai dari hama siput atau keong sama hama tungau ya, terlebih fokus di tungau teman-teman ya, seperti yang bisa dilihat ya tuh. Ini sekarang tuh ini kena tungau, banyak ya yang kena tungau. Tapi alhamdulillah untuk layu fusarium dari waktu itu belum ada nambah lagi ya, cuman 2 ya dari populasi 480 tanaman, cuman yang terkena itu dua layu fusarium ya, sama yang terkena virus Gemini itu awalnya 3 teman-teman ya untuk langgeng 58, tapi sekarang jadi berkurang teman-teman. Nah di sana ya nanti kita lihat ya. Nah ini juga ya ada yang udah berbuah banget teman-teman, tapi ini bukan yang penanaman bareng sama lahan ini ya. Ini mah waktu itu saya coba-coba gitu ya, yang potong pucuk nih teman-teman. Tuh kalau potong pucuk kayak gini ya, bulat gitu maksudnya teh, enggak gimana ya, ya kayak gini lah ya. Kalau yang potong pucuk nih kebetulan ini nggak pakai air juga ya, jadi tiduran gitu. Nah ini ya teman-teman untuk yang virus Gemini teman-teman, yang waktu itu ada 3 yang kena virus, 1 2 3 teman-teman. Tapi alhamdulillah ya teman-teman tuh untuk virusnya, yang terkena virus ini perlahan-lahan kayak mulai sembuh teman-teman ya. Tuh dari daunnya juga ini nggak tahu sembuh atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Tapi waktu itu saya eksperimen teman-teman ya, di sininya saya kocor pakai fungisida Bion M sama unsur mikropytaronsal teman-teman ya. Nah kayak gini ya, ini nggak tahu ya hasilnya atau bukan gitu ya, cuman waktu itu saya eksperimen aja gitu ya. 3 tanaman ini, 3 lubang ini, 1 2 3 saya kocor pakai pitaronsal sama Bion M. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh kayak mulai sembuh gitu ya si itunya teh, si cabainya teh. Nah ini juga ya teman-teman, tuh kayak mulai sembuh ya. Nanti saya tunjukin ya videonya yang waktu itu, yang ini kuning banget ya. Cuman yang untuk yang ini nih teman-teman nggak pulih ya, malahan mas stagnannya segede gitu. Aduh ya lengan nih dengki ya. Banyak ya tuh, masif banget ya sekarang untuk hama tungau di lahan saya ini. Apalagi untuk lahan yang ini ya teman-teman, yang ori 212 sekarang banyak ya yang terkena hama tungau ya. Nah seperti ini untuk kondisi lahan yang bawah ya untuk varietas langgeng 58 teman-teman ya. Jadi setelah tadi pagi melakukan perempelan bagian daun bawah ya teman-teman, sekarang itu sore sekitar jam 4 ya teman-teman, ini ya jam 4 ya teman-teman tuh. Jadi mau saya lakuin penyepraian ya teman-teman, karena kebetulan udah jadwalnya juga 5 hari sekali teman-teman. Nah ini ya cabai dari langgeng 58 teman-teman nih, tuh seperti ori ya kalau saya lihat mah, bentuknya kayak ori 212 ya, kayak gini ya teman-teman.
Aduh, ini saya fokus ya. Nah, kayak gini tuh, jadi nggak terlihat rimbun ya untuk tanamannya karena udah dilakukan perempelan daun sama perempelan tunas air ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saran dari saya ya teman-teman, sebisa mungkin ya teman-teman untuk perempelan daun dan tunas air dilakukan pagi hari teman-teman ya. Jadi nanti pas siangnya kena matahari, si luka dari bekas perempelan daun gini ya, kan ini tadi dirempel daun-daunnya ya, tunas airnya juga ini dirempel ya teman-teman. Ini kan otomatis luka nih teman-teman, bekas perempelan daunnya. Nah, jadi kalau misalnya kita rempel pagi-pagi kan terkena sinar matahari ya, jadi nanti kering ya. Nah, jadi kalau misalnya kering, dia kan tertutup itu si lukanya, jadi bisa menutup jalur pintu masuk jamur patogen teman-teman ya. Kalau lebih bagusnya langsung dispray ya teman-teman ya. Jadi nanti makin aman lagi ya kalau misalnya bekas perempelan daun dan tunas air langsung dispray ya. Nah, oke teman-teman, untuk apa ya, fungisida dan insektisidanya ada di sana ya, kita lihat ya. Nah, saya pindah di sini ya teman-teman untuk bahan-bahan yang saya gunakan kali ini. Untuk fungisida teman-teman, saya mulai masuk ya, ini udah masuk kemarin-kemarin di penyepraian kemarin udah masuk juga ya untuk fungisida Beyond M. Di sini saya masih pakai fungisida dari Beyond M ya teman-teman. Ini untuk kandungannya, nah bisa terbaca ya teman-teman, ASI benzolar S-metil 1% dan ada kandungan mancozeb 48% ya teman-teman. Untuk ASI benzolar S-metil ini dia utamanya untuk menguatkan, double aktifkan si imunitas tanaman juga teman-teman ya. Ini di tempat saya di toko pertanian dekat alamat saya gitu ya. Harganya itu 188.000 teman-teman ya untuk kemasan 500 gram. Teman-teman jangan tergiur dengan harga murah ya, saran dari saya, karena saya lihat ya di online shop juga itu banyak ya yang harganya 120.000, 150.000 ke bawahan, 150.000 ke bawah pokoknya ya. Saya kurang yakin kalau misalnya itu asli ya Beyond M, karena setahu saya dari produk Syngenta ini untuk Beyond M, Amistar itu banyak dipalsukan teman-teman ya. Jadi saran dari saya mending beli yang agak mahal tapi itu terjamin keasliannya ya teman-teman. Nah, ini untuk fungisidanya ya. Untuk nutrisi teman-teman, saya untuk lahan ini karena mulai masuk generatif ya teman-teman, untuk kalium spray masuk terus ya teman-teman. Di sini saya pakai Kalinet ya teman-teman. Ini ada kandungannya, ada fosfat, kalium sama boron teman-teman ya. Nah, ini ada kandungannya ya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini untuk Kalinet yang asli ya teman-teman. Nah, ada hologram ya untuk kemasan yang baru, sama tulisan dari Kalinet ini sedikit agak keunguan ya untuk Kalinet yang asli teman-teman ya, karena produk dari MMT itu sekarang banyak juga ya dipalsukan, saking ramenya mungkin ya, saking banyak yang pakai ya, karena kita tahu ya seluruh Indonesia sekarang banyak ya yang pakai produk dari MMT ya. Nah, untuk nutrisi yang kedua teman-teman, saya masuk lagi ya, ini unsur mikro teman-teman. Saya masih pakai Pitaronsal teman-teman ya. Nah, ini ya untuk kemasan yang asli ya, ada hologramnya juga ya. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk komposisi atau kandungan dari Pitaronsal ya teman-teman. Ini unsur mikro terlengkap ya menurut saya. Saya baru pakai satu botol ini pun langsung merasa cocok ya sama Pitaronsal. Menurut saya ini unsur mikro yang sangat bagus ya sejauh ini yang saya pakai. Nah, untuk insektisidanya ya teman-teman, di sini saya masih pakai Summit ya dengan bahan aktif Pyridaben 135 gram per liter teman-teman ya.
Untuk summit ini hama sasarannya jelas tertulis teman-teman, ini untuk tungau ya, karena kita tahu ya tadi setelah keliling-keliling hama tungau di lahan saya ini cukup membabi buta teman-teman ya. Ini yang udah generatif, masuk generatif pun banyak yang terkena hama tungau, apalagi yang di lahan atas sana ya, yang rang ori 212 itu aduh ampun ya, hama tungau sekarang lagi gencar-gencarnya masuk ya. Nah ini untuk insektisida kedua teman-teman, saya masih pakai Apidor ya dengan bahan aktif imidacloprid teman-teman ya. Ini bersifat kontak dan sistemik ya teman-teman. Nah ini untuk mengendalikan hama barang, khususnya kalau saya pakai ini untuk mencegah datangnya ini ya teman-teman, kutu kebul ya, karena menurut saya virus Gemini itu datangnya dari sejenis kutu-kutuan ya. Nah di sini untuk yang terakhir ini saya masih pakai perekat ya teman-teman, ini opsional aja ya, teman-teman bisa pakai sunlight ya, namun kalau misalnya diperuntukkan khusus tanaman, teman-teman pakai perekat yang khusus tanaman ya, itu lebih bagus ya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, kita langsung melakukan pencampuran fungisida dan insektisida ini ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya mulai melakukan pencampuran ya, karena di sini saya utamanya untuk pengendalian ya teman-teman. Jadi untuk setiap dosisnya mau saya naikkan ya, untuk insektisida sama fungisidanya kali ini saya mau naikkan ya untuk dosisnya. Oke, kita campur dulu teman-teman untuk si fungisidanya ya. Yang asalnya saya selalu pakainya 2 sendok teman-teman, karena sekarang musim hujan yang cukup tinggi teman-teman ya, ekstrim, jadi saya naikkan jadi 3 sendok teman-teman ya untuk ion M nya, tapi nggak penuh ya teman-teman. 2 3. Nah kayak gitu. Untuk insektisida Apidornya saya pakainya 1 sendok penuh teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman, tuh agak penuh, 1 sendok aja ya. Nah untuk insektisida kedua teman-teman ya, di sini summitnya saya juga naikkan ya, yang asalnya biasa saya pakai 10 mili, jadi kita naikkan jadi 15 mili teman-teman ya. 15 mili teman-teman. Untuk kalinet seperti biasa teman-teman, untuk 14 liter air saya pakainya 30 mili atau 40 mili juga bisa ya teman-teman. Kali ini saya pakainya 30 mili aja ya teman-teman. Sip. Untuk unsur mikro teman-teman sama saya dinaikkan juga ya, yang asalnya saya biasa pakai 30 mili, kali ini saya pakainya 40 mili ya teman-teman, supaya yang terkena serangan hama tungau si pucuknya bisa regenerasi ya, yang udah terganggu sama hama. Nah ini untuk perekat seperti biasa ya, kalau perekat mah saya nggak pernah lebih dari 10 mili teman-teman ya. Nah kita kucek dulu teman-teman ya, supaya homogen dan tercampur merata. Nah di sini saya masih kucek kembali ya teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti biasa sebelum melakukan penyepraian alangkah lebih baiknya kita berdoa ya teman-teman, biar dimudahkan dan juga dilancarkan teman-teman ya, karena kata mama saya mah cenah ikhtiar tanpa doa itu kayak motor tanpa oli teman-teman ya, bisa menyala bisa maju ya karena ada bensin, cuman endut-endutan cenah ya, sesut nggak lancar. Oke teman-teman, kita langsung mulai melakukan penyepraian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala